Petugas konservasi Taman Nasional Enid State Park dikejutkan dengan menemukan seorang wanita dengan kondisi tubuh yang lemas, wajah yang babak belur, disertai penemuan mayat laki-laki yang dikubur dengan bagian tubuh yang sudah terpisah-pisah. Siapakah pelakunya? Dan apa sebabnya? Bagaimana alur kasusnya? Mari kita bongkar. Armando Baron, kelahiran 1990 di New Hampshire, negara bagian Amerika Serikat, merupakan pemuda yang ramah, baik, dan tanggung jawab. Para kerabat, tetangga, dan teman-temannya pun menyukai Armando karena sifatnya. Sejak remaja, Armando hanya tinggal bersama sang ibu. Dia merupakan keluarga yang hidup serba pas-pasan. Karena itu, Armando mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yaitu ingin menjadi seorang tentara untuk menaikkan derajat keluarganya. Hingga dia pun mendaftarkan diri untuk menjadi tentara di Amerika Serikat dan di Inggris. Namun semuanya gagal. Dan akhirnya, Armando harus puas dengan pekerjaan yang didapatkannya, yaitu sebagai security di sebuah tempat hiburan malam. Dan di tempat kerjanya lah, Armando berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Brittany, yang umurnya 1 tahun lebih tua dari Armando. Dan pada tahun 2010, cinta keduanya disatukan dengan sebuah janji suci dan dengan sebuah cincin pernikahan. Selang 1 tahun pernikahannya, mereka berdua dikaruniai satu anak perempuan yang menjadi keberkahan sendiri bagi mereka. Namun sayang, dikala sang anak sudah lahir, Brittany yang sangat jarang sekali menyusui anaknya dan mengurusi suaminya dikarenakan kesibukan di tempat kerjanya. Sampai-sampai ibunda Armando lah yang turun tangan walaupun usianya tidak muda lagi dan sering sakit-sakitan. Mengetahui hal itu, Armando sebagai anak tidak tega melihat ibunda yang mulai sering sakit-sakitan karena mengurusi cucunya. Akhirnya, Armando memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya agar fokus untuk merawat anaknya. Dan Brittany masih tetap bekerja di perusahaan elektronik karena gajinya lebih besar dari Armando. Dan pastinya, kesepakatan itu disetujui juga oleh Brittany. Singkat cerita, setelah anaknya menginjak usia 5 tahun, Armando memutuskan untuk kembali bekerja sebagai supir truk. Dan pengasuhan anaknya diserahkan kepada ibunda Armando dan sang istri yang kadang-kadang ada di rumah. Semenjak Armando bekerja sebagai supir, dia sangat jarang sekali pulang. Namun perhatiannya tetap ada dengan mengirimkan uang gajinya untuk membiayai hidup keluarganya. Sepergian Armando bekerja, ternyata Brittany juga makin jarang untuk berada di rumah dengan alasan makin banyak pekerjaannya. Dan penyebab lainnya, Brittany juga mempunyai hobi mendaki gunung bersama teman-temannya, hingga meninggalkan anak dan mertuanya di rumah. Mengetahui kelakuan Brittany dari aduan sang ibu, ketika Armando tidak ada di rumah, dia sangat kecewa dan marah dikarenakan Brittany tidak bisa memprioritaskan anaknya, dan kemarahan Armando disampaikan melalui telepon. Mengetahui gertakan dan teguran dari suami, akhirnya Brittany meminta maaf atas sifat egoisnya. Dan sampai pertengahan tahun 2020, dikarenakan pandemi makin merajalela, Armando akhirnya kembali menganggur dan pulang ke rumah tanpa memberitahu istrinya. Dan sesampainya Armando di rumah, Brittany masih berada di tempat kerjanya. Sampai tengah malam, barulah Brittany pulang kerja. Awalnya, Armando memaklumi atas kejanggalan jam kerja Brittany yang begitu panjang. Namun ini terulang lagi, hari ke hari selanjutnya.
Dan anehnya, ketika di hari libur, hampir setiap saat, Brittany selalu menelpon dengan nada rendah seakan-akan berbisik-bisik. Ketika ditanya Armando, jawaban Brittany masih sama seperti sebelumnya, yaitu, "Ini urusan kantor." Tapi Armando tidak percaya begitu saja. Kenapa istrinya selalu pulang malam dan menelpon dengan suara bisik-bisik, dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Padahal, di saat itu, semua pekerjaan di bidang apapun sedang diberhentikan sementara, karena pandemi yang memutuskan lockdown di daerahnya. Dan akhirnya, kecurigaan Armando terhadap Brittany terbukti, dengan matanya sendiri yang menjadi saksi. Ketika hari weekend tiba, Brittany meminta izin kepada Armando untuk menghadiri acara di kantornya. Dan saat itulah kesempatan emas bagi Armando untuk membuntuti dan mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Brittany. Dan saat mengikuti sang istri, ternyata Brittany bukan pergi ke kantor, melainkan ke sebuah restoran dan menemui seorang pria. Dan dalam pikiran positif Armando, mungkin itu teman kerjanya yang akan membahas tentang pekerjaan. Dan Armando pun tetap bersembunyi, sampai akhirnya menjelang siang. Brittany dan si pria keluar dari restoran dan menuju ke sebuah hotel dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Dan sesampainya di hotel, Armando langsung ikut masuk ke dalam dan menanyakan kepada resepsionis, apakah ada perusahaan yang menyewa sebuah kamar untuk mengadakan sebuah acara? Dan jawaban dari resepsionis itu tidak ada dikarenakan sedang pandemi. Mengetahui hal itu, Armando kembali langsung ke tempat persembunyiannya, menunggu dalam mobil. Dan setelah beberapa jam kemudian, Brittany dan si pria keluar dari hotel dan mereka berdua masuk ke mobil si pria, dan disitulah keduanya berciuman, dan di saat itulah Armando langsung memfoto adegan ciuman antara Brittany dan si pria. Setelah barang bukti ada di genggaman tangan Armando, Armando langsung pulang tanpa melabraknya terlebih dahulu. Sampai keesokan harinya, Armando meminta untuk membukakan kunci layar HP istrinya untuk melihat isi cacat dan bukti lainnya. Namun Brittany menolak dengan bermacam alasan, sampai kemudian Armando emosi, lalu memaksa dan memukuli istrinya agar membuka kunci HP-nya. Bukan hanya itu, ketika emosi sudah merajai tubuh Armando, dia mencekik dan memasukkan ujung pistol ke dalam mulut Brittany. Brittany pun kesakitan dan takut terjadi apa-apa, dia pun langsung membuka HP dan isi chatnya. Dan terbukti bahwa selama ini Brittany selingkuh dengan seorang pria muda 25 tahun yang bernama Jonathan Emerald, teman kantornya dan teman dari hobinya yaitu mendaki gunung. Mengetahui hal itu, Armando makin emosi dengan melakukan pemukulan berulang-ulang kali kepada Brittany, dan disitulah Armando menegaskan sumpah serapahnya untuk menceraikan Brittany dan mengambil hak asuh anaknya, disertai akan melaporkan ke pihak kepolisian. Mengetahui hal itu, Brittany menangis kesakitan dan memohon ampun atas kelakuannya. Dan Brittany takut akan kehilangan anaknya. Dan di depan anaknya pula, Armando memukul yang kesekian kalinya ke badan Brittany. Dan saat itu, ibunda Armando tidak ada di rumah, tetapi sedang dirawat di rumah sakit dikarenakan terpapar virus COVID-19. Setelah kejadian itu, Brittany berkali-kali meminta maaf dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Jonathan, si selingkuhannya. Dan tragedi yang sangat mengerikan pun baru akan segera dimulai. Sabtu, 19 September 2020, sekitar jam 7 malam, Armando meminjam handphone Brittany untuk mengechat Jonathan, mengajak bertemu di Taman Nasional Anit State Park. Mengetahui pesan chat dari Brittany, Jonathan pun langsung kegirangan. Dia langsung bersiap-siap berangkat dan membawa sepucuk bunga untuk diberikan ke Brittany. Setelah Armando mengelabui Jonathan, dia langsung menyiapkan barang-barang yang diperlukan dan mengajak istrinya, yaitu Brittany, untuk menemani ke Taman Nasional Anit State Park dan membantu rencananya. Awalnya Brittany menolak.
Namun dari hasil penolakannya, Brittany mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Armando yang emosi. Brittany yang tidak berdaya hanya pasrah, ia hanya menuruti saja keinginan Armando. Bayangkan betapa mengerikannya ketika mau berangkat dan ketika dalam perjalanan, Brittany selalu dapat pukulan yang mengarah kepada mata dan hidungnya, hingga babak belur. Setelah Brittany dan Armando sampai di tempat eksekusi, yaitu di Taman United State Park, dia melihat sebuah mobil milik Jonathan yang sudah terparkir. Ternyata Jonathan sampai lebih awal. Setelah semuanya sesuai rencana, Armando langsung menyuruh Brittany untuk memegang pistol dan menembakkan ke arah Jonathan. Namun Brittany tak kuasa untuk melakukannya, dan akhirnya Armando lah yang harus menyelesaikannya. Dia langsung mengambil pistol di tangan Brittany dan menembak Jonathan sebanyak 3 kali hingga Jonathan tewas di tempat. Setelah Jonathan sudah dipastikan tewas, Armando menyuruh lagi Brittany untuk memenggal leher Jonathan menggunakan gergaji. Namun Brittany kembali menolak dan ketakutan atas kelakuan suaminya yang mengerikan. Ketika dapat penolakan dari Brittany, Armando mengancam apabila tidak melakukan perintahnya, dia akan membunuh anaknya. Mendengar ancaman tersebut, Brittany bak kehilangan akal sehat. Dia langsung mengikuti perintah suaminya dengan memenggal kepala selingkuhannya menggunakan gergaji. Setelah eksekusi selesai, Armando langsung membungkus kepala Jonathan menggunakan aluminium foil dan mengubur jasad yang tak utuh di berbagai tempat di daerah Taman Nasional United State Park. Armando kemudian mengambil HP Jonathan untuk mengirim pesan kepada keluarganya Jonathan bahwa dia akan pergi keluar kota sebentar. Dan seolah-olah Jonathanlah yang mengirim pesan tersebut. Setelah itu, Brittany dan Armando mendirikan tenda dan membuat perapian untuk membakar barang bukti agar pihak kepolisian tidak mengetahui pelakunya. Dan ini merupakan cara mengelabui polisi seakan-akan si korban sedang berkemah. Setelah semua beres, Armando langsung pergi dan meninggalkan Brittany sang istri di tempat pemakaman selingkuhannya yang sudah berdiri sebuah tenda di Taman Nasional United State Park. Dan ketika mau pergi, Armando berkata, "Kau tetap di sini agar aman dari kejaran polisi, karena pasti keluarga Jonathan mengetahui Jonathan bertemu terakhir kali denganmu, dan kau bisa jadi buronan di luar sana. Aku akan pergi keluar kota bersama anakku untuk menempuh hidup baru." Beberapa saat kemudian, ibunda Jonathan, yaitu Justine Emerald, heran dengan absennya Jonathan di tempat kerjanya. Firasat buruk pun sudah menggerogoti pikirannya. Setelah 1 hari tanpa kabar, ibunda Jonathan melaporkan ke polisi, dan kemudian polisi pun melakukan pencarian dengan mengecek keberadaan sinyal handphone Jonathan terakhir kalinya. Di sisi lain, petugas konservasi Taman Nasional United State Park dikejutkan dengan menemukan seorang wanita yang lemah, tak berdaya, yaitu Brittany, dan menemukan mayat di bawah terpal besar dekat tenda, yaitu Jonathan. Mengetahui nama dan cerita di balik pembunuhannya, petugas konservasi langsung menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian datang untuk mengamankan Brittany dan membawa jasad Jonathan disertai mencari barang bukti di TKP lainnya. Dan akhirnya, polisi menemukan DNA Armando di salah satu tempat, dan polisi juga dibuat terkejut dari pengakuan Brittany. Setelah itu, dengan cepat, polisi langsung menangkap Armando yang dibantu kesaksian oleh Brittany. Armando ditangkap pada tanggal 24 September 2020 ketika melakukan pelariannya dengan sang anak menggunakan sebuah mobil, lalu diamankan ke kantor kepolisian. Di sisi lain, Justine Emerald, ibunda Jonathan, sangat terpukul mengetahui anaknya meninggal dengan sadis di tangan Armando dan Brittany pacarnya. Jonathan pernah menceritakan seorang wanita sebagai pacarnya kepada Justine, sang ibu. Dia bilang, dia sedang dekat dengan janda anak satu, yaitu Brittany. Namun kenyataannya, Brittany masih mempunyai suami yang pastinya sangat mengecewakan Jonathan jikalau saja Jonathan masih hidup. Lantas, bagaimana hukuman yang akan diterima oleh Armando dan Brittany?
Penyidik mengatakan kematian Jonathan bukan karena pemenggalan lehernya, melainkan karena 3 peluru yang menusuk tubuhnya, yang dilakukan oleh Armando. Dan pihak jaksa menetapkan Brittany atas 3 kejahatan. 1. Penculikan, 2. Mutilasi, 3. Menghilangkan barang bukti. Dan kemungkinan hukumannya 30 tahun penjara tanpa bebas jaminan. Dan Armando, sidangnya masih berlanjut sampai kini. Dia masuk ke pembunuhan tingkat 1, yang kemungkinan besar penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dan semua keputusan itu belum final, karena masih berjalan proses sidangnya sampai saat ini. Apa pendapat kalian tentang kasus yang cukup berbelit-belit ini? Pantaskah keduanya dihukum mati? Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kasus ini? Banyak sekali. Namun salah satunya adalah anak menderita karena keegoisan orang tua. Egois karena nafsunya, egois karena hartanya, egois karena perhatiannya. Sebagai anak, sangatlah perlu diperhatikan langsung oleh orang tua dan tidak bisa digantikan dengan uang menggunung untuk anaknya berfoya-foya. Dan kasus ini, anak jugalah yang menjadi korbannya. Sadis, memang sadis. Begitulah alur tragedi mengerikan yang menggemparkan warga Amerika Serikat yang kasusnya sampai sekarang masih dalam proses untuk menentukan hukumannya untuk para pelaku, yaitu Armando dan Brittany. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video bongkar kasus selanjutnya.